pemulihan segala sesuatu sudah dan sedang akan terjadi di seluruh dunia, bahkan di bangsa kita, saudara. Dan ini sangat meneguhkan sekali dengan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus 6. Ya, saya baca mulai dari ayat 1. Temanya taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saya baca terus aja ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi saya melihat di sini ada berbicara bagaimana anak harus menghormati orang tua. Baru bapak-bapak jangan menyakiti hati anak-anak. Enggak dibilang ibu-ibu, bapak-bapak. Karena dia imam, saudara ya. Hamba harus taati tuannya. Harus menghormati dengan takut dan gentar. Dan kita ini juga hamba Tuhan, saudara ya. Kita ini saudara dan saya, kita hamba Tuhan. Saya renungkan, ya kita juga hamba Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan kita harus takut kepada Tuhan kita yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal, saudara, yaitu Yesus Kristus. Kita harus taat, harus hormat, saudara, ya, kepada Bapa kita. Dan dia selalu Tuhan menggambarkan ini keluarga. Dan setelah saya renungkan ayat ini, ternyata ada hubungannya dengan pemulihan. Kenapa belum terjadi pemulihan? Belum terjadi pemulihan keluarga. Karena saya ini belakangan ini konseling terus lewat WA, saudara, mengenai keluarga, rumah tangga, saudara. Ya, beberapa keluarga konseling dengan saya terus. Saya melihat ini luar biasa. Ini di akhir zaman, iblis bekerja keras. Untuk itu kita malam hari ini, saya mau bagikan satu kebenaran, ya. Bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu. Kita harus menghormati orang tua kita. Dikatakan, hai anak-anak, taati orang tuamu. Dan yang paling ini di ayat ini ada 2. Kenapa ada perbedaan antara ayat 1 dan ayat yang kedua? Ayat 1 dikatakan taati. Ya, taatilah. Sedangkan di ayat 2 dikatakan hormatilah. Ternyata setelah direnungkan, saudara, dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ternyata, saudara, kalau anak yang masih sekolah, yang belum menikah, masih kuliah, dia harus taati orang tua. Jangan dia pikir, oh kan saya sudah selesai kuliah, sudah kerja, sudah gak mau taat kepada orang tua, saya atur sendiri hidup saya. Ternyata salah, saudara. Makanya dia bilang, anak-anak taatilah orang tua. Dan yang kedua, kenapa dibilang hormatilah ayah dan ibumu? Apa bedanya? Mungkin kita sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak, saudara, ya. Bahkan mungkin kayak ibu ini kan udah tua, saudara. Tapi Tuhan tetap bilang kita tetap menghormati orang tua kita. Walaupun mungkin papa mama kita sudah tua,
Dan kita sudah menjadi, apalagi kita sudah menjadi orang percaya, orang Kristen. Kita sudah menjadi pelayan Tuhan. Kita sudah sukses. Sudah tidak tergantung lagi secara materi kepada orang tua. Tapi ingat, firman Tuhan ini tetap mengatakan kita harus hormat kepada orang tua, kepada ayah dan ibumu. Karena papa dan mama adalah wakil Tuhan di dunia ini. Saudara, penerapan hari-hari sekarang ketika orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau dia masih hidup, tidak hormat kepada orang tuanya. Saudara, karena ini yang banyak terjadi. Kita sudah tahu kebenaran firman, sudah melayani, tapi kita masih kasar kepada orang tua kita. Kita tidak menghargai orang tua kita. Kita sudah jarang datang melihat orang tua. Jarang telepon tanya apa kabar, apa yang perlu kita bisa bantu. Kita sudah tidak mau melayani orang tua. Saudara, walau orang tua kita mungkin tidak mengenal Tuhan, belum mengenal kebenaran, belum percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sebagai anak yang kita sudah percaya, kita sudah diselamatkan, kita imani firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, 1 orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. No, bagaimana seisi keluarga orang tua mau diselamatkan apabila kita tidak jadi berkat di keluarga kita kepada orang tua kita, saudara. Banyak orang tua bilang, bagaimana saya mau ikut Tuhan? Saya lihat anak saya melayani, tetapi dia kurang ajar kepada orang tua. Dia tidak pernah ingat kepada orang tua. Bagaimana kita mau jadi berkat? Makanya pemulihan segala sesuatu belum terjadi. Karena Tuhan mau pulihkan dulu. Kenapa di kitab malaikat Tuhan pulihkan, hai bapak-bapak. Pulihkan dengan anak-anak. Pulihkan dengan keluarga, dengan orang tua. Karena kita melihat akhir zaman ini, banyak anak-anak sudah terpengaruh dengan keadaan dunia, apalagi dan lain sebagainya. Melihat mungkin bagaimana, wah dia sudah hebat, dia sudah bekerja sendiri, udah dapat duit. Lupa saudara sama orang tua. Ingat saudara, orang yang menghormati orang tua pasti akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Mengapa kita harus menghormati dan melayani orang tua? Yang pertama, karena wujud nyata kita untuk hormat kepada Allah itu waktu kita menghormati orang tua. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedang orang tua yang kelihatan kita tidak menghormati? Ada sebuah survei yang hasilnya ternyata antara karakter orang Kristen dengan orang dunia yang belum mengenal Tuhan hampir tidak ada bedanya. Betty, tahu tuh Betty? Beda tipis. Ini yang mengakibatkan tidak adanya pemulihan segala sesuatu di dalam rumah tangga, di kantor, di perusahaan, bahkan di masyarakat. Saya ingat waktu Mahatma Gandhi pernah berkata, saya menghormati Yesus Kristus karena ajarannya begitu mulia. Tapi saya tidak suka pada orang-orang Kristen. Kenyataan di lapangan, penginjilan paling efektif bukan dari mulut, bukanlah dari omongan, tapi dari kehidupan kita yang memancar seperti Kristus, hidup yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kasih orang tua adalah kasih yang paling murni. Roma 3:23 katakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa aslinya adalah semua orang telah kehilangan hampir semua kemuliaan Allah. Hampir, jadi berarti tidak semua. Masih ada sisa kemuliaan Allah. Contohnya apa? Kreativitas. Saudara, salah satu yang paling dalam adalah sisa-sisa kemuliaan Allah yang masih ada. Walaupun orang itu belum diselamatkan Tuhan, tetapi orang
itu masih sayang terhadap orang tua. Kadang-kadang saya melihat justru orang ya yang belum mengenal Kristus, mereka begitu hormat kepada orang tua daripada kita orang Kristen yang katanya mengasihi, tapi kita tidak menghormati orang tua. Saya semakin belajar, Tuhan ampuni saya. Bayangkan orang tua rela untuk tidak makan demi anaknya. Karena saya pernah ngalamin. Lebih baik saya nggak makan, saudara. Ya, lebih baik saya kadang-kadang punya saya pun kasih untuk anak. Kita di sini orang tua ikat pinggang. Yang penting kita bisa kirim makanan untuk anak-anak kita. Bagaimana dengan anak-anak terhadap orang tua? Ketika anak kita butuh sesuatu, sejahat-jahat, senakal-nakal anak, orang tua di dalam hatinya bisa hancur. Maka kita tidak bisa dapat menolong. Hati orang tua, kasih orang tua adalah kasih yang paling murni di dunia ini. Mungkin kita kenal orang-orang yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik, mungkin perhatian kepada kalian sebagai anak-anak, kepada kita semua. Tapi saya mau katakan, sebaik apapun mereka, saya mau sampaikan, kasih orang tua adalah kasih yang paling murni. Akibat menghormati dan melayani orang tua, akibatnya apa? Kita berbahagia. Saya sering bertemu orang dalam pelayanan, orang yang sangat sukses, dahsyat dalam pelayanan, tapi tidak bahagia. Ketika saya sharing, ternyata dia masih benci kepada papa dan mamanya. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Alkitab kita itu dahsyat loh. Esensi Alkitab kita adalah Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, salah satu ciri pasti dia mengasihi sesama, ya, sesama manusia. Salib bicara vertikal, mencintai Tuhan, dan salib juga berbicara horizontal. Dan saya percaya orang Kristen yang sungguh melayani Tuhan pasti salah satu ciri yang jelas adalah mengasihi sesama manusia. Apabila kita menghormati, kita melayani orang tua, hidup kita pasti akan berbahagia. Siapa di sini mau berbahagia? Hormati orang tuamu. Siapa yang tidak mau bahagia? Jangan pernah hormati orang tuamu. Jangan tunduk kepada orang tuamu. Pasti engkau tidak akan berbahagia. Dan yang kedua, akibatnya berbahagia. Yang kedua, umur panjang. Kalau kita mau umur panjang juga ini berbicara luas. Berbicara juga keberhasilan. Kalau kita mau berhasil, sukses, diberkati, saudara. Ya, dikatakan kita harus mengasihi orang tua. Maka kita akan umur panjang di bumi. Secara rohani, saya melihat dan saya ketemu ratusan yang kerja. Yang kerjanya ya gini-gini, sudah berapa tahun saya pelayanan, saya melihat konseling, kenapa hidup mereka mampu, kenapa saya begini, ibu kenapa saya begini. Intinya saya melihat karena mereka kasar kepada orang tua. Akhirnya rumah tangga pun mereka juga berantakan. Makanya kalau ada yang mengikuti di sini anak-anak, coba sadar, introspeksi diri, datang bersujud, kau perlu cium kaki orang tuamu. Kalau engkau pernah kasar kepada orang tua, kalau orang tua sudah nggak ada mewakili, karena saya lihat ini luar biasa. Kalau nggak akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara saudara yang saat ini tidak berhasil, apapun yang dipegang selalu hancur, mau buat ini salah, mau buat itu, nggak pernah, selalu gagal. Ada satu kesaksian saudara saya, saudara.
Semua yang dia buat gagal. Usaha sudah gagal. Satu ketika istri bilang, kamu mesti panggil mama kamu mesti minta maaf. Karena saya lihat kamu kasar kepada mamamu. Kamu banyak menyakiti hati orang tuamu. Langsung mereka panggil mamanya. Di sepanjang malam mereka nangis dan bisa bikin pemulihan. Dia cium kaki mamanya, dia minta ampun. Dan mamanya memberkati dia. Enggak hitung tahun, cuma hitung bulan saudara, meledak ordernya dia. Langsung jadi istilah kaya mendadak saudara. Cuma karena apa? Dia bersujud kepada orang tuanya. Karena itu firman Tuhan ya dan amin. Hai anak-anak, termasuk saya sadar juga, saya banyak juga menyakiti hati mama saya. Saudara, mari kita datang. Karena ingat, ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai, saudara. Siapa yang menabur benih, katanya di benih jambu, dia akan menuai jambu juga. Siapa yang menabur benih durian, dia akan menabur pohon durian juga. Kalau hidup kita ini tidak menghormati orang tua, pelit sama orang tua, hitung-hitung sama orang tua, tidak mencukupi orang tua, maka anak-anak Anda akan melihat itu. Dan jangan pernah salahkan kalau anak kita akhirnya tidak pernah melayani kita sebagai orang tua. Karena Alkitab jelas katakan, hukum tabur tuai akan terjadi. Selama bumi masih berputar, hukum tabur tuai selalu terjadi. Kalau kita tidak hormat, tidak sayang kepada orang tua kita, maka kita akan menuai yang kita lakukan kepada orang tua. Apa yang kita tabur, kita akan tuai dalam kehidupan. Bahkan di dalam firman Tuhan, saya kaget ya. Saya baca, katanya kita harus balas budi kepada orang tua. Kepada nenek kita, bukan cuma orang tua, kepada nenek kita, oma opa kita. Sebagai anak, sebagai cucu, harus menghormati. Harus balas budi. Orang tua tidak pernah menuntut kalian membalas budi. Tapi ini firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, ingat, hormati orang tuamu. Adakah di antara saudara malam hari ini engkau melupakan papa mamamu? Tidak pernah telepon, tidak pernah kirim uang, tidak pernah sharing, tidak pernah peluk dia. Mari bertobat. Saya bilang bertobat sungguh-sungguh supaya pemulihan bisa terjadi saudara. Puji nama Tuhan, nanti saya sambung minggu depan.